إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang pertama yang disebutkan dalam pembahasan kita di sini disebutkan ma yaf'aluhu al-hadiruna lil muhtadar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjenguk atau melihat orang yang sedang al-muhtadar dalam keadaan sakratul maut. Ya, sakratul maut dalam keadaan sekarat. Jadi kalau kita ketemu orang seperti ini apa yang harus dilakukan? Ya. Ini yang pertama pembahasannya. Beda dengan pembahasan dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Kalau kita merujuk di sana bab pengurusan jenazah ini diawali dengan sakit, dari sakit dulu yang dibahas. Tapi di sini dalam Sahih Fikih Sunnah tidak langsung pada orang yang hampir meninggal, ya, tidak dibahas dari sakitnya. Yang pertama adalah talqinuhu asy-syahadah. Talqinuhu asy-syahadah yaitu mentalkinkan dengan kalimat syahadat. Jadi kalau kita menghadiri orang yang sedang sakit keras kemudian dalam keadaan sakratul maut, maka hendaknya kita yang pertama yang kita lakukan adalah mentalkinnya dengan kalimat syahadat. Di sini ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang mati di antara kalian atau orang-orang yang sekarat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Talkinkan mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Wal muradu, dan maksud daripada hadis ini adalah dzakiru man hadarahul maut la ilaha illallah. Maksudnya adalah ingatkan orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang akan mati yang sunnah itu sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah biar orang ini mengingat kalimat itu. Ya, karena biasanya orang dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak mengingat. Ya, tidak mengingat seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini tidak diingat karena saking sakitnya sakaratul mautnya, dalam sempitnya keadaan itu. Fatakunu akhiru kalamihi, agar nanti ya dengan kita mentalkinkan itu dengan harapan nanti ketika orang meninggal ini ternyata dia matinya itu akhir daripada ingatannya, akhir daripada apa yang diucapkan terutama adalah kalimat la ilaha illallah. Diharapannya itu. Jadi kita mentalkinkan, Nabi memerintahkan kita untuk mentalkinkan mayit, harapannya adalah agar orang yang meninggal ini kalimat yang terlontar dari mulutnya yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian disebutkan kama fi hadis Anas, bahwa sebagaimana dalam hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
dakhala ala rajulin min bani an-najari ya'uduhu. Nabi SAW pernah menjenguk seorang yang sakit, ternyata dia dalam keadaan sakratul maut. Nah, ini kebiasaan Rasulullah, ihwafillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sunnah dari Rasulullah SAW adalah menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau ada tetangga sakit, teman karib kerabat sakit, yang disunnahkan kita itu adalah untuk menjenguknya. Ya, banyak hadis ya, banyak hadis. Makanya kalau dalam fikih sunnah itu sebetulnya itu yang awal itu. Yang awal sekali. Jadi orang menjenguk orang sakit itu didoakan oleh malaikat sampai dia pulang. Dari berangkat ke rumah, dari berangkat dari rumah, keluar dari rumah. Kalau kita tujuannya untuk menjenguk orang yang sakit, baik di rumahnya atau di rumah sakit atau di mana, itu sepanjang jalan kita didoakan. Begitu juga pulang nanti didoakan terus oleh malaikat. Masya Allah ya. Malaikat yang doakan ini bukan kaleng-kaleng ya. Artinya faedahnya besar. Dalam hadis yang lain, sepanjang jalan itu akan diampuni dosanya. Ya, dalam hadis yang lain lagi, orang yang menjenguk orang yang sakit itu, ya, seolah dia sedang berjalan di taman-taman surga. Dalam hadis yang lain lagi, ya, orang yang menjenguk orang yang sakit itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Jadi tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah, ya, melebihi dekatnya orang yang menjenguk orang yang sakit. Ya. Banyak ya hadisnya tentang perkara ini. Kemudian kita lanjutkan penyebutan hadis ini, yaitu hadis Anas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang dari Bani Najjar ya, yang keadaan sakit dan sakit keras ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini, kepada sahabat ini, ya khali, wahai pamanku ya. Ya khal, wahai paman ya. Ya. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah. Ya. Ucapkan la ilaha illallah. Faqal, maka sahabat ini ya mengatakan, dia mengatakan ketika mendengar Nabi mengucapkan itu, faqal, dia mengatakan, awa khali ana au amun, apakah aku pamanmu? Jadi dia bertanya nih, heran dia nih. Ya, apakah aku pamanmu? Paman dari mana ini? Dari ibu atau dari ayah ya? Paman yang dari jalur ibu atau dari ayah? Ditanya oleh sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Nabi menjawab, la, bukan, bal khali. Faqala lahu, maka bukan dari ibu, bukan dari bapak ya, tapi dari ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu qul la ilaha illallah, maka Nabi mengulangi kembali perintahnya tadi, ucapkan la ilaha illallah ya. Ucapkan la ilaha illallah. Qala huwa khairun li, apakah itu baik untukku? Qala na'am, ya betul, itu kalau kamu ucapkan itu sebelum kamu meninggal, maka itu kebaikan bagi kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang demikian itu ya tadi ya, sebagaimana yang kita sebutkan, fadzalika raja'un ayyakuna akhiru kalamihi qabla mautihi. Yang demikian itu Nabi memerintahkan sahabat ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan harapan kalimat terakhir yang dia ucapkan itu bukan jeritan, bukan teriakan, bukan tangisan, bukan rintihan, awali weta segala macam, bukan itu, tapi dengan harapan agar dia mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Sebab Nabi dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, Allah jamin surga. Nah, ini keutamaannya tuh. Jadi keutamaan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir meninggalnya itu adalah masuk surga. Maka tidak orang kalimat seperti ini, orang yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang beruntung untuk mengucapkan kalimat ini. Dan yang luar biasa dari kalimat la ilaha illallah berbeda dengan kalimat yang lain. Kalimat la ilaha illallah seseorang mengucapkannya tidak perlu dengan menggerakkan bibir, hanya lidah. Coba tengok. La ilaha illallah. Orang sedang sakratul maut susah dia ucapkan. Namanya sakratul maut ya. Menggerakkan bibir itu berat. Maka yang paling mudah
bagi orang yang sakaratul maut, ya tentu saja atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah, siapa yang Allah kehendaki kita tidak tahu, ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat ini di akhir hidup kita, di akhir hayat kita. Kalimat la ilaha illallah. Luar biasa kalimat ini. Tidak ada kalimat yang lain yang melebihi kalimat ini. Mudah diucapkan. Jadi tinggal menggerakkan lidah saja. Tentu saja sekali lagi atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berada dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ada di atas satu keadaan maka dia akan mati dalam keadaan itu. Maka perbanyak zikir la ilaha illallah, perbanyak ibadah, terutama zikir la ilaha illallah ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali dalam sehari, dalam pagi hari, ya, tidak ada yang seluruh orang yang melakukan amal di atas bumi ini tidak mampu menandingi amalnya, ya, kecuali orang yang mengucapkan lebih dari dia, kata Nabi. Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sehari 100 kali, ya, tidak ada orang yang melakukan amal yang lebih afdol dari dia, kecuali orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu lebih dari dia. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, kalau mau jadi orang yang terbaik maka kita harus mengucapkan minimal 101 kali. Kan gitu kan? Ya. Ini kalimat ini luar biasa. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang luar biasa, kalimat tauhid. Ya. Termasuk kalimat tauhid. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang kalimat la ilaha illallah, tentang talqin ini. Wa qad ajma'ul ulama'i ala anna hadha talqin telah sepakat para ulama bahwasanya talqin la ilaha illallah ini wayan bagi ayyakuna fi lutfin wa madarah wa alla yuqarriru alaihi la'alla yaddajiru, ya, bidikin halihi wa syiddatin, ya, karbihi. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya mengucapkan ini ada caranya. Jadi tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi ada caranya. Salah satunya caranya harus lemah lembut, pelan-pelan. Waktu tergesa-gesa, tidak terburu-buru, apalagi dengan suara keras, ya. Apalagi dengan suara keras. Kenapa? Karena orang yang sakaratul maut itu dalam keadaan yang berat, sakit yang luar biasa. Jadi kalau bahkan kalimat thayyibah yang kita ucapkan seperti kalimat la ilaha illallah pun kalau kita ucapkan dengan keras akan terganggu dia. Ya. Unes dom dawoi, ya. Orang sakit gigi kan orang serba salah semua kalau sakit gigi ini. Ini baru sakit gigi, ya. Baru sakit gigi. Nah, kalau apalagi sakaratul maut lebih besar, lebih berat lagi keadaannya, maka tidak boleh. Jadi ucapannya harus lembut, pelan-pelan, dibisikkan saja ke telinganya, jangan diteriakin di depannya. Jadi mendekat ke telinganya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapkan seperti itu. Dan jangan banyak mengulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, enggak seperti itu, tapi sekali-sekali saja, ya, sekali-sekali saja. Ya, tujuannya apa? Agar tidak menyempitkan dia, ya, fayakrahu dzalika biqalbihi wa yatakallama bima la yaliku. Bahkan nanti efeknya orang itu akan marah. Bahkan minimal dalam hatinya itu dia akan benci. Ya, benci karena orang lagi susah lagi dia diteriakin seperti itu, maka dia tidak suka. Bahkan mungkin dia akan mengucapkan kalimat cacian. Ya, kalimat maki-maki kepada orang yang mentalkinkan itu. Karena apa? Caranya yang salah. Akhirnya matinya orang itu bukan di atas kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat yang lain nanti dia ucapkan. Nah, ini bahayanya seperti itu. Jadi hendaknya perhatikan, ya. Jadi ini juga diajarkan. Saya pernah jumpa, ya, ketika ada orang yang sakaratul maut, semua orang bilang la ilaha illallah. Semua yang hadir di situ dengan stres tuh. Tidak boleh begitu. Satu orang saja cukup, satu orang yang dipercaya, diwakilkan satu orang, dibisikkan ke telinganya. Jangan semua yang hadir la ilaha illallah. Tambah stres orang itu. Ya. Tambah susah orang itu. Makanya nanti khawatir dia mengucapkan kalimat yang lain ketika matinya, bukan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka
Kalau sudah ucapkan beberapa kali la ilaha illallah, dibisikkan di telinganya, sudah diam, tidak usah lagi. Kalau dia tenang, kecuali kalau dia ngomong lagi yang lain, ucapkan lagi la ilaha illallah. Ya, kalau dia sudah bicara yang lain, tiba pehe walina, ucapkan lagi, bisikan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Jadi begitu caranya, tata caranya. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim ya. Begitu juga dalam Al-Majmu', juga Al-Mughni ya. Penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian di sini ada tanbih, peringatan, disebutkan di sini istahabbal fuqaha qira'atu suratu Yasin indal muhtadhar. Sebagian para ahli fikih, sebagian ulama menganjurkan untuk membacakan surat Yasin ketika ada orang yang sakaratul maut ya. Ini banyak juga ulama yang menganjurkan, hanya saja kalau kita bicara sanad hadis wa isnaduhu marfu'an ya, dan sanadnya disebutkan secara marfu ya, Iqra'u ala mautakum suratu Yasin, bacalah di antara orang yang mati di antara kalian itu surat Yasin. Lakinnahu hadis dhaif, akan tetapi hadisnya dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Tapi kalau ada yang melakukan tidak mengapa, tidak boleh diingkari ya, tidak boleh diingkari karena ada sandarannya, ada hadis yang menjelaskan tentang ini ya. Hadis seperti ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika membuka tafsir, ketika beliau menafsirkan surat Yasin. Jadi pertama dalam tafsir Ibnu Katsir itu, sebelum beliau jelaskan per ayat itu, beliau menjelaskan keutamaan surat-surat itu dulu, baru beliau mulai dengan menjelaskan ayat per ayat. Dan dalam salah satunya beliau menyebutkan hadis ini. Tapi di sini disebutkan hadis itu dhaif tentang membacakan surat Yasin di hadapan orang yang akan meninggal itu, atau dalam keadaan sakaratul maut. Yang lebih baik, yang lebih rajih ya, sebagaimana penjelasan tadi adalah kita ya mentalkinkannya, itu lebih tenang ya, karena memang tadi penjelasannya ya, tidak boleh suara tinggi, kemudian tidak boleh terus menerus ya. Sedangkan resikonya kalau kita baca Al-Quran kan tidak berhenti kita ya, tidak berhenti, justru akan membuat dia tidak senang nanti. Wallahu taala a'lam. Tapi sekali lagi ya, kalau ada yang mengamalkan tidak diingkari karena memang ada sandarannya. Kemudian yang selanjutnya ya fillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah setelah dalam keadaan itu ya, kemudian yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah taujihuhu ilal qiblah, menghadapkannya ke kiblat, kiblat baik ketika sakaratul maut itu atau setelah meninggalnya ya, baik ketika sakaratul maut atau setelah meninggal. Kalau mudah, jadi ketika orang ini dilihat sudah mulai sakaratul maut, maka mulai hadapkan dia ke kiblat. Kalau mudah, kalaupun tidak mudah, maka dilakukan setelah kematiannya saja. Karena kan tadi ya, berat, orang sakaratul maut itu berat ya, kiri wari rero ngoengak saja tidak usah. Kalau ngoengak, tapi yang dianjurkan adalah kalau mampu, yang pada saat sakaratul mautnya itu dihadapkan ke kiblat. Disebutkan faqad ja'at jumlah ahadis, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mursal, yang saling menguatkan ketika kalau dikumpulkan hadis-hadis itu kaitan dengan menghadapkan kiblat ini, yang menjadikan hadis itu adalah hasan ya, naik ke derajat hasan, bahwasanya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam hinna qadamal madinata sa'ala anil Barra bin Ma'rur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal sekali hijrah ke Madinah dari Mekah kemudian sampai di Madinah, beliau menanyakan tentang satu orang, yaitu seorang yang bernama Al-Barra bin Ma'rur. Al-Barra bin Ma'rur. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, tuwfiya ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Al-Barra bin Ma'rur ini sudah meninggal. Wa amara bi thuluthihi. Kemudian dia memerintahkan wasiat Al-Barra ini ya, wasiat Al-Barra ini kepada ahli waris, kepada ahli warisnya adalah agar
ya sepertiga hartanya itu disedekahkan kepadamu, ya disedekahkan kepadamu, ya. Kemudian wa ausa ayyuwajjahu ilal kiblati, dan juga selain mewasiatkan memberikan hartanya sepertiga kepadamu ya Rasulullah, dia juga berwasiat agar ketika matinya nanti dia dihadapkan ke kiblat wajahnya, ya, diwajibkan ke kiblat wajahnya saat sakaratul maut, ya. Faqala Rasulullah, mendengar tadi ucapan para sahabat, dua wasiat tadi, dua wasiat daripada Al-Bara' bin Ma'rur tadi, ada dua wasiat, ya, sepertiga hartanya dikasihkan ke Nabi, kemudian ketika sakaratul maut dia dihadapkan wajahnya ke kiblat, itu dua wasiatnya. Maka Nabi mengatakan asabal fitrah, dia sudah benar, dia sudah selesai dengan fitrah. Apa yang dia wasiatkan itu adalah sesuai dengan fitrah. Wa qad waradtu sulusihi ala waladihi, akan tetapi aku mengembalikan sepertiga hartanya kepada anak-anaknya. Kenapa demikian? Ada yang tahu jawabannya? Ini kuis ini. Saya minum dulu. Kenapa Nabi kembalikan sepertiga hartanya tadi? Karena Nabi tidak menerima sedekah. Nabi dan anak keturunannya seluruhnya, Nabi dan anak cucunya itu tidak boleh kita kasih sedekah. Tidak bisa menerima sedekah Nabi dan anak keturunannya. Maka Nabi mengembalikannya. Ya, kalau apa namanya tadi, wasiat itu untuk kita, boleh terima saja sepertiga. Yang Nabi larang adalah lebih dari sepertiga. Ya, kita sudah bahas dulu sekali, ya, kalau yang masih ingat, ya, ya, tentang seorang sahabat yang mewasiatkan hartanya itu, ya, seluruhnya diwasiatkan, Nabi melarang. Ya, setengahnya ya Rasulullah, masih Nabi larang. Jangan, kamu punya anak cucu. Bagaimana kalau sepertiga? Itu paling banyak kata Nabi. Paling banyak artinya boleh, tapi sudah maksimal tidak boleh. Maka para ulama, kalau ada ulama sepakat kalau ada seorang ahli mayit, seorang yang meninggal, dia wasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, ya, kepada orang lain, maka anaknya boleh mengambil kembali harta itu. Tidak sah. 25%. Iya, sepertiga itu 5%, ya. 25. Satu dibagi tiga, ada satu lingkaran, satu martabak itu dibagi potong tiga, itu berapa? Ya, iya sepertiga pokoknya. Dari satu bagian dibagi tiga. Ya, jadi terlalu banyak, tidak boleh lebih dari itu wasiat. Ya, maka ulama menjelaskan boleh, ahli waris boleh mengambil, menarik wasiat, tidak sah wasiat seperti itu. Nah ini kenapa Nabi mengembalikan, karena Nabi tidak terima sedekah tadi. Kalau mungkin fisabilillah, infak untuk umat, Nabi ambil, pasti dibagi-bagi, tidak kembalikan kepada anaknya. Ini dikembalikan kepada anaknya. Dan sesuai dengan fitrah tadi adalah menghadapkan kiblat. Nah ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi dihadapkan wajahnya ke kiblat. Wa fi riwayah li hadhil kisah, dan ada riwayat lain tentang kisah ini. An Abdurrahman bin Abdullah ibni Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Rahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia mengatakan wa kana al-Bara' bin Ma'rur awwaluma man istaqbala al-qiblati hayyan wa mayyitan. Dan ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan ini orang yang pertama kali dihadapkan ke kiblat, baik ketika sakaratul maut maupun meninggalnya. Ya, baik ketika sakaratul maut dan meninggalnya, dan dilakukan terus-menerus oleh para sahabat. Karena kematian si fulan ini, sahabat Nabi ini adalah pertama kali Nabi hijrah ke Madinah. Baru awal sampai ternyata tidak dapat, si Al-Bara' ini sudah meninggal. Nah, orang pertama ini yang mewasiatkan dihadapkan kiblatnya ketika sakaratul maut dan meninggal, dan Nabi setuju, dan sesuai sudah fitrah manusia. Di sini disebutkan hadza taujih, ya, menghadapkan kiblat bagi orang yang meninggal mustahab inda jamaahiril ulama, ya, sangat dianjurkan
menurut mayoritas ulama. Bal naqalan Nawawi al-ijma'u alaihi. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan ijma', sepakat ulama atas kesunahannya. Jadi kalau ada orang yang meninggal disunahkan. Tapi sebagian sahabat, bukan sebagian ya, satu sahabat di sini. Ada Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu taala anhu, beliau mengingkari ini, kesunahan ini. Ketika di sini ada kisah ketika beliau akan meninggal, ya, ketika beliau akan meninggal sedang sakaratul maut, sahabat-sahabat ingin menghadapkan dia ke kiblat, maka dia marah. Saya sudah menghadap kiblat, maksudnya menghadap kiblat ya, solatnya Islam itu istilahnya menghadap kiblat juga. Saya sudah menghadap kiblat, dia ingkari. Ya, tapi di sini dijelaskan karena semua sahabat pada saat itu melakukan itu, menghadapkan dia ke kiblat, ya, maka yang diambil adalah sahabat yang banyak itu dibanding Mus'ab ini. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingkari ini, Sa'id bin Al-Musayyib ini. Ya, pemahamannya adalah pengingkaran Sa'id bin Al-Musayyib ini adalah sesuatu yang tidak dianggap, ya, karena kalau ada orang yang tahu dengan ada yang tidak tahu, yang diambil pendapatnya adalah orang yang tahu, ya. Jadi orang yang pernah dengar. Kalau ada hadis, ada hadis Nabi atau sahabat Nabi yang satu melakukan ini, yang satu mengingkari, nah, yang didahulukan itulah yang melakukan karena dia tahu, ya, seperti itu. Nah, kaifiyatu tawjihuhu ilal kiblati lil ulama'i fi hadhihi kaifiyatu wajhani. Ada dua cara menghadapkan orang, baik orang yang sakaratul maut atau orang yang sudah meninggal menghadap kiblat. Ada dua cara. Ya, dua cara. Cara yang pertama disebutkan ayastalqiya ala dhuhrihi wa qadamahu ilal kiblati wa yarfa'u ra'suhu qalilan liyasiru ilal qiblah, ya, yakni caranya adalah ayyastalqiya ala dhuhrihi, tidur di atas punggung, jadi maru tando ese, ya, apa namanya kalau ini bahasa Indonesia, terlentang, ya, ya, dibiarkan terlentang, ya, di atas punggung, ya, wa qadamahu ilal qiblah, kakinya di arah kiblat, di sebelah barat, jadi kaki di sebelah barat, jadi tidur di atas punggung, kaki di sebelah barat. Ya, berarti kalau kaki di sebelah barat, kepala di timur, tuta tando ele, ya. Wa ra'suhu qalilan yasiru ilal qiblah, wa apa? Farafa ra'suhu, kemudian kepalanya itu diangkat, dikasih tegak, ditinggikan bantalnya agar wajahnya itu sedikit menghadap ke kiblat. Ya. Ini namanya yang pertama, menghadap kiblat yang pertama, cara yang pertama di sini disebutkan. Jadi kaki di sebelah barat, kepala di sebelah timur dengan tidur terlentang ke atas, tapi bantalnya dinaikkan agar wajahnya itu menghadap kiblat. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ayat taji ala janbihil aiman mustaqbilan biwajhihi al-qiblah. Cara yang kedua adalah cara yang sama seperti cara penguburan di Irade. Cara yang kedua ini adalah dengan membaringkan kepala sebelah tandoda, ya, apa itu? Utara, ya, barat timur, utara, ya, utara. Kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, dengan badan dimiringkan. Bune daerah kan nih, miring sebelah. Ya, sama seperti sunnah waktu tidur. Di sini hadisnya itu sunnah ketika tidur, itu hadisnya ini yang dipakai. Iya, sudah mulai ini kalau bisa saat apa namanya tadi, sakratulnya mautnya sudah dimulai. Tapi kalau tidak bisa, maka ketika sudah meninggal, sudah selesai, baru selesai meninggal, mulai sudah dihadapkan ke kiblat itu. Ya, mulai dihadapkan ke kiblat, dan caranya dua itu. Jangan terbalik, ya. Orang tahu menghadapkan kiblat doge tuta tadi, jadi tele. Nah, salah ini. Ya, dengan asumsi tilawata. Jadi edin dari sopan istilahnya ini. Ya. Padahal tidak. Ya, yang benar itu kepala sana sebelah timur, kaki sebelah barat, dengan dihadapkan wajah stoi agar dia menghadap ke kiblat, seperti itu. Ya, dan memang hadis yang tidur miring kanan itu yang dipakai ini, ya. Di sini ada, sebentar kita baca hadisnya, sudah azan itu.
Di sini ada hadis yang menguatkan cara yang kedua ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara' bin Azib. Dia mengatakan, idza ataita mattaji'aka, apabila kamu datang ke kasurmu, ya mau tidur ini maksudnya, wa tawaddu'a wudu'aka lis-shalah, maka kamu wudu dulu. Wudu sebagaimana wudu dalam salat. Jadi jangan salat saja yang wudu, tidur juga wudu, ya. Usahakan istiqomah wudunya itu. Ya, orang yang tidak wudu sebelum tidur, mayatnya itu apa mayatnya? Ruhnya nanti paling belakang. Ya, paling belakang anunya. Beda dengan orang yang tidur dalam keadaan suci. Maka wudulah seperti salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma taji' ala syaqqiqil aiman." Kemudian ya, tidurlah miring dengan anggota badan yang sebelah kanan. Ya, tidurlah miring dengan anggota sebelah kanan. Fa in mitta, kalau kamu mati dalam keadaan seperti itu, tidur kemudian sudah wudu kemudian miring kanan, kalau kamu mati dalam keadaan seperti itu, mitta alal fitrah, kamu mati di atas fitrah. Ya, kamu mati di atas kesucian, ya, sudah suci kamu itu fitrah. Ya memang poda romo nih. Dai bati beo sembean kan batak sembea marundai ya lalu berumah nawa unga eterang. Ya, berhadas kan, kita sedang berhadas ya. Jadi kalau orang sudah bersuci seperti itu, maka sudah mati di atas fitrah. Ini dikuatkan oleh hadis yang lain, hadis Ummu Salamah fi qissati wafatu Fatimah, ya. Ketika meninggalnya Fatimah ya radhiyallahu taala anha, ya di dalamnya disebutkan adalah fattaji'tu wastaqbaltul qiblah, maka Fatimah ya aku tidurkan dan aku hadapkan dia ke kiblat, wada'tu yadaha tahta khuddiha, maka kemudian aku meletakkan tangannya itu di bawah pipi. Jadi maru begini, mayatnya ini tidurnya begini, bune maru nih dari hadap kiblat, ditidurkan seperti itu mayatnya Fatimah itu oleh Ummu Salamah ini, ya radhiyallahu taala anhuma ketika meninggalnya. Ini perkara-perkara yang kita lakukan ya. Kalau ada orang yang seperti itu, yang pertama kalau ada orang sekarat yang sudah sakaratul maut, yang pertama kita talqinkan dengan cara yang kita sebutkan tadi, kemudian menghadapkannya ke kiblat. Selanjutnya nanti kita bahas, selanjutnya masih ada beberapa, yaitu seperti menutup mata dan seterusnya. Ada juga perkara-perkara lain, masih banyak di sini yang diajarkan oleh ulama kita apabila kita menjumpai keadaan yang seperti itu. Demikian yang kita bisa pelajari sama-sama. Oh ya, insyaallah nanti kita tambahkan nanti. Supaya kami bisa tahu kenapa bisa ada talqin itu setelah penguburan di atas kubur. Iya. Ada talqin di atas kubur. Iya. Setelah meninggal ya. Iya, insyaallah nanti ya. Kita tambahkan nanti seperlunya insyaallah. Demikian ya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.